Potensi keuntungan investasi tanah kafling yang harus kamu tahu. Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya Desi. Khusus untuk kamu yang baru saja subscribe channel Geraha Properti, saya ingin mengucapkan halo and welcome to our channel Investasi Properti Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kamu potensi keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan dari investasi tanah kafling. Namun, sebelum kita masuk ke videonya, yuk tekan dulu tombol subscribe untuk terus support channel ini agar bisa share info penting dan menarik seputar investasi. Saya kasih kamu waktu 3 detik untuk tekan tombol subscribe ya. Mari kita berhitung. 1, 2, 3. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Baiklah, ini dia informasinya untuk kamu semua. Sebagian besar orang tentu sudah sangat paham dengan istilah tanah kafling, bukan? Tanah ini disediakan dengan ukuran tertentu dan dibuat dalam bentuk petak-petak atau dibagi-bagi secara rapi sesuai dengan ukuran dan standar tertentu. Dengan adanya penataan tanah kafling tersebut, rumah kafling siap dibangun di atasnya dan menjadi tertata rapi sesuai dengan kafling-kafling yang dimilikinya. Dengan pendirian perumahan berdasarkan lahan kafling, nantinya akan lebih memudahkan para masyarakat atau investor yang akan membangun hunian, baik itu untuk tempat tinggal atau lahan investasi. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang tertarik membeli tanah kafling. Sebenarnya tidak sulit kok untuk melakukan pembelian tanah kafling. Hanya saja kamu tidak bisa melakukan secara sembarangan. Oleh sebab itu, simak yuk tips beli tanah kafling agar kamu bisa memperoleh keuntungan yang besar di kemudian hari. Meninjau secara langsung lokasi tanah kafling. Meskipun banyak yang menawarkan tanah kafling dengan lokasi yang katanya strategis, kamu juga tetap harus meninjau atau mengecek lokasinya sendiri. Dengan demikian, kamu bisa mengukur apakah kafling tersebut cocok untuk investasi atau untuk dihuni. Selain itu, kamu juga harus memastikan kontur tanahnya. Kontur tanah kafling memiliki risiko tersendiri, apalagi jika di atasnya akan dibangun sebuah rumah dan ditinggali nantinya. Ketahui risiko ke depan. Setelah mengecek lokasi, perhatikan pula risiko yang mungkin akan terjadi atau muncul di kemudian hari. Contohnya saja, apakah lokasi kafling kamu berada di zona aman atau justru rawan bencana seperti longsor, merupakan lahan persawahan atau bukan, dan pastikan aksesnya mudah untuk menuju fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bank, dan lain sebagainya. Potensi perkembangan nilai tanah kafling. Kamu juga harus memperhitungkan potensi perkembangan terkait harga atau nilai tanah kafling pada kawasannya. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur yang ada. Semakin tinggi potensi perkembangannya, maka akan semakin layak tanah kafling tersebut untuk kamu beli. Meskipun saat ini kamu berencana membeli tanah kafling karena ingin membangun rumah untuk dihuni, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk dijual lagi di masa yang akan datang. Maka dari itu, pastikan tanah kafling yang akan kamu beli memiliki potensi pengembangan harga jual yang sangat menjanjikan. Memeriksa legalitas tanah kafling. Sudah banyak orang yang rugi setelah membeli tanah karena membeli tanah kafling bodong alias memiliki masalah dalam kepemilikan. Maka dari itu, kamu sebaiknya memeriksa terlebih dahulu legalitasnya berupa surat-surat atau dokumen penting dari tanah kafling tersebut secara langsung ke pihak developer. Pastikan saat kamu membeli tanah yang akan kamu beli memiliki sertifikat tanah yang belum berpindah tangan dan tidak sedang dalam sengketa. Namun, apabila dari pihak developer mengakui sertifikat tanah sedang diproses, maka kamu bisa langsung cek ke kelurahan mengenai surat keterangan pendaftaran tanah kafling tersebut. Periksa luas dan batas tanah kafling. Kamu harus bisa memastikan bahwa luas tanah kafling yang akan kamu beli sudah sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat. Luasan tanah kafling sangat berpengaruh loh terhadap harga yang harus kamu bayar. Selain luas tanah, kamu juga harus memeriksa batas tanah kaflingnya.
Dengan begitu, tanah kamu memiliki batas yang jelas dan tidak akan bisa dikuasai atau diklaim oleh pihak lain. Buat surat akad jual beli. Kalau kamu merasa sudah yakin dengan tanah kafling yang akan kamu beli dan merasa tidak memiliki masalah, selanjutnya kamu sudah bisa melakukan proses pembelian. Biasanya, membeli tanah kafling dilakukan dengan cara cash atau dapat pula mengangsur. Kamu dapat memilih skema yang paling sesuai dengan anggaran yang kamu miliki. Membuat akad jual beli misalnya akan dibantu oleh PPAT, jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi membuatnya. Sekarang kamu sudah tahu tips beli tanah kafling. Dengan begini, kamu sudah benar-benar paham aturan mainnya. Kalau kamu sudah menemukan tanah kafling yang cocok dengan mengikuti tips di atas, maka segera beli tanah kafling tersebut. Harga tanah semakin lama akan semakin meningkat tentunya. Ini menjadi alasan yang kuat untuk kamu berinvestasi tanah mulai dari sekarang. Kalau kamu ingin mencari info mengenai tanah kafling, kamu dapat menghubungi Graha Properti. Kami memiliki tim agen properti yang akan melayani kamu dan menjawab seputar pertanyaan yang akan kamu ajukan mengenai tanah kafling yang kami jual. Temukan properti idamanmu di Graha Properti. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk terus tonton video kami agar bisa mendapatkan update informasi penting dan menarik seputar investasi. Sampai jumpa!